Pada kesempatan ini saya Robertus Ricardo Sengasu dan Ibu Maria Afrida Bunga akan melakukan pra-observasi supervisi akademik. Saya sendiri sebagai pengamat dan Ibu Afrida Bunga sebagai guru kelas 4 yang akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh ya, baik. Luar biasa sekali ya, bahwa hari ini Tuhan memberikan kesehatan yang baik sehingga kita berdua pada kesempatan ini bisa bertemu untuk melaksanakan pra-observasi sebelum nantinya Ibu akan melakukan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Baik, tujuan kita pada hari ini adalah untuk mengetahui jalannya persiapan Ibu sebelum melaksanakan praktik pembelajarannya. Ya. Ibu, bagaimana kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu buat? Ya, baik, sebelum saya menjelaskan tujuannya, di sini saya mengambil mata pelajaran PKN, yaitu dengan materi aturan dan norma. Jadi tujuan yang saya ingin dicapai di sini adalah yang pertama itu setelah membaca teks, mengamati gambar dan tayangan video melalui media dengan pendekatan model pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat menjelaskan makna aturan dan norma di sekolah, di rumah, dan lingkungan sekitar dengan mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Yang kedua, setelah membaca teks, mengamati gambar dan tayangan video melalui media dengan pendekatan model pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat menemukan contoh-contoh aturan dan norma yang ada di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar dengan mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, setelah membaca teks, mengamati gambar, mengamati benda nyata dan tayangan video melalui media dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat membuat karya tentang aturan dengan mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Ya, luar biasa sekali Bu ya, bahwa tujuan yang ingin dicapai itu agar murid setelah mengamati media pembelajaran yang sudah disediakan, murid dapat menjelaskan, memberikan contoh-contoh, dan membuat karya tentang aturan ya, sesuai dengan materi yang akan Ibu ajarkan di kelas 4. Luar biasa sekali. Kira-kira Ibu apa saja area pengembangan yang akan Ibu kembangkan selama proses pembelajaran? Area pengembangan yaitu dapat mengaktifkan siswa dalam diskusi kelompok dan juga pengembangan teknik stop. Oh, baik. Jadi area pengembangan yang akan Ibu kembangkan itu mengaktifkan siswa dalam berdiskusi ya. Artinya bahwa sejauh pengalaman selama ini keaktifan siswa itu masih belum ini, sehingga Ibu mencoba untuk area pengembangan adalah mengaktifkan siswa dalam berdiskusi kelompok, mengungkapkan pendapat, dan juga mereka bisa bekerja sama dalam kelompok ya. Yang kedua itu adalah teknik stop. Oh ya, teknik stop itu maksudnya supaya siswa merasa bahwa mereka berada di dalam kelas ya, kehadiran penuh. Mereka benar-benar hadir di dalam kelas dan mau mengikuti pembelajaran. Luar biasa sekali Bu ya. Itu adalah area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran. Dan kira-kira untuk mengembangkan itu, untuk mencapai tujuan dari area pengembangan ini, strategi atau rencana pembelajaran yang akan diterapkan itu seperti apa? Baik, strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, yaitu yang pertama itu ada pembentukan kelompok berdasarkan kesiapan belajar murid. Yang kedua itu pengembangan KSE, yaitu seperti manajemen diri, keterampilan berrelasi,
sekali. Ada strateginya tadi kira-kira ada 4 atau ada 5 ya. Yang pertama itu membentuk kelompok berdasarkan kesiapan belajar ya. Belajar. Artinya sudah menganalisis sejauh mana kemampuan anaknya. Yang kedua itu pengembangan KSE ya. Pengembangan KSE itu termasuk bagaimana ada manajemen diri, ada keterampilan berelasi, ada manajemen sosial. Itu luar biasa sekali. Itu yang nanti akan kita lihat lagi. Nanti setelah ini kan nanti akan kita lihat di proses pembelajarannya, apakah nampak atau tidak nampak. Ada juga model pembelajaran cooperative learning ya. Dan metodenya itu menggunakan metode diskusi kelompok, diskusi kelompok, tanya jawab, dan pembagian tugas ya. Luar biasa sekali. Kira-kira untuk mencapai strategi yang ada ini, media pembelajarannya itu apa saja yang diusahakan? Media yang saya gunakan di sini itu yang pertama itu teks Bacaannya. teks bacaan, ada gambar, ada juga PowerPoint, dan ada laptop untuk melengkapi. Wah, luar biasa. Media pembelajaran ini sangat penting sekali sebagai sarana untuk mengaktifkan siswa. Mereka bisa membaca sesuai dengan kesiapan belajarnya, mereka bisa membaca, ada yang bisa mengamati gambar yang ditayangkan melalui PowerPoint ya. Luar biasa sekali Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi pembelajaran? Hari Selasa saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya, hari Selasa ya Ibu ya. Jadi hari Selasa itu nanti Ibu akan mengajar di kelas dan saya akan mengamati Ibu mengajar ya. Nanti setelah Ibu mengajar habis, nanti kita ada lagi satu sesi namanya sesi pasca observasi. Nanti kita akan diskusi sedikit lagi tentang hasil yang Ibu sudah laksanakan. Jadi baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini? Apa yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan percakapan ini? Baik. Di sini saya mendapatkan gambaran tentang kesiapan yang perlu dilakukan dalam pembelajaran nanti dari Selasa, dan juga media, strategi, dan area pengembangan. Iya, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak. Semoga hasil pembelajarannya nanti sesuai dengan harapan kita bersama ya. Terima kasih.